Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari 11 IPS 4 ingin mempresentasikan UU PPH. Pengertian PPH 21. PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam apa yang disehubungkan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPH pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan pribadi. Pemotongan pajak PPH 21, pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang. Perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Bendara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya serta kedutaan negara Republik Indonesia di luar negeri. Dana pensiun pada penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Orang pribadi yang merupakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Wajib pajak PPH 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPH 21: 1. Pejabat negara, 2. PNS, 3. Pegawai, 4. Pegawai tetap, 5. Pegawai dengan status WPLN, 6. Tenaga lepas, 7. Penerima pensiun, 8. Penerima honorarium, 9. Penerima upah. Bukan wajib pajak PPH 21, yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. 1. Bukan WNI. 2. Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. 3. Negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik. Pejabat perwakilan organisasi internasional. 1. Bukan WNI. 2. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Subjek pajak PPH 21: 1. Pegawai PNS, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. 2. Penerima pensiun. 3. Penerima honorarium. 4. Penerima upah. 5. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerja jasa atau kegiatan dari pemotongan pajak. Hak dan kewajiban subjek pajak. 1. Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak DN. 2. Jumlah PPH pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPH yang bersifat final. 3. Apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Objek pajak PPH 21: 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan. 2. Penghasilan yang diperoleh pegawai penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, bonus. 3. Upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. 4. Uang tebusan pensiun, uang THT, uang pasangon sehubungan dengan PHK. 5. Gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. 6.
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang berikut oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus demand profit. 7. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa meliputi tenaga ahli, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara, pelawak, agen iklan, peserta perlombaan, penjajah barang dagangan, peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan, distributor, pengusahaan, MLM. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh 21. 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. 2. Penerima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. 3. Iuran pensiun. 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Tarif pajak penghasilan PPh 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh meliputi pegawai tetap, penerimaan pensiun berkala, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP. Hak dan kewajiban pemotongan pajak PPh 21. Kewajiban pemotong pajak mendaftarkan diri, menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak, menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang, mengisi, penandatangani, dan menyampaikan SPT. Tarif pemotongan PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah 120% dan jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 final. PPh bersifat final artinya bahwa seluruh pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak pemotong atau pemungut dianggap final telah selesai tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus, atau dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau bayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemotongan PPh bersifat final berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan tidak dapat dikreditkan dan di total PPh terutang pada akhir suatu tahun saat mengisi seperti penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang bersifat final. 1. Penghasilan berupa uang pesangon dan uang tebusan pensiun serta tunjangan hari tua. 2. Penghasilan berupa honorium. 3. Honorium atau komisi. Menghitung pajak penghasilan PPh 21, PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotongan pajak. Tarif PPh pasal 21. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lapisan penghasilan kena pajak dalam rupiah 0 sampai dengan 50 juta. Tarif PPh-nya 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. Di atas 500 juta 30%. Sekian dari saya, Zaki Baihaqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.